Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliq wal khatim masabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan pengembangan pribadi konselor, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema yaitu kiat-kiat mengembangkan karakteristik konselor yang efektif, di mana kita nanti akan membahas 4 sikap yaitu empati, kindness, acceptance, dan juga open mindedness ya. Oke, selanjutnya kita awali dulu ya, sebelum kita menuju kepada pengembangan ya konselor yang efektif ya. Kita awali dulu dengan pendahuluan. Yang pertama, kepribadian konselor ya merupakan intervensi utama karena seseorang tidak akan dapat memberikan bantuan tanpa memiliki kepribadian yang membantu. Jadi kepribadian konselor ya itu merupakan intervensi yang utama. Karena kenapa demikian ya? Karena istilahnya seseorang itu tidak akan bisa menolong kalau kemudian dia tidak ada ataupun tidak memiliki kepribadian yang membantu. Lah, kepribadian yang membantu ini memang perlu dikembangkan, perlu diasah ya, karena memang setiap orang ya memiliki kemampuan untuk membantu, kemampuan untuk menyamankan, tapi tidak setiap orang bisa kemudian mengembangkan itu. Dan harapannya sebagai konselor ya, kalian bisa senantiasa untuk melakukan pengembangan kepribadian membantu itu, sehingga kelak kalau kalian sebagai seorang guru BK, kalian akan bisa menjadi seorang pribadi konselor yang memiliki kenyamanan dan juga memiliki pribadi yang membantu tersebut, karena memang kepribadian konselor sekali lagi menjadi intervensi yang utama. Terus selanjutnya, konselor ya menciptakan dan mengembangkan interaksi yang membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi secara optimal ya. Jadi karena memang konselor di sini ya harapannya itu bisa mengembangkan dan juga mengaktualisasikan potensi peserta didik agar lebih optimal. Terus selain itu mengembangkan pribadi yang utuh dan sehat, serta menampilkan perilaku efektif, kreatif, produktif, dan juga adjustment. Oleh karena itu diperlukan kepribadian konselor yang yang efektif, terus kemudian kepribadian konselor yang baik, dan juga kepribadian konselor yang membantu, serta kepribadian konselor yang berkualitas ya. Oleh karena itu seorang konselor perlu menampilkan dan mengembangkan pribadi yang efektif ya, yang mana kita nanti akan mengkaji tentang beberapa kepribadian pribadi yang efektif, yaitu empati, kindness, acceptance, dan juga open mindedness ya. Oke. Yang pertama adalah empati ya. Ini sikap yang sangat-sangat penting yang kemudian harus dimiliki oleh seorang konselor ya, dan ini utama sekali ya sikap ini. Empati dalam konseling merupakan hal yang sangat penting ya, mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi antara dua orang yang berbeda latar belakang. Jadi karena memang antara konseli dan juga konselor ini adalah pribadi yang berbeda, maka sikap empati itu diperlukan dalam proses konseling ya. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa empati dalam komunikasi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi. Jadi
masalah yang sering muncul dalam komunikasi ya, termasuk dalam komunikasi konseling itu adalah masalah empati. Maka untuk mengantisipasi masalah tersebut ya, seorang konselor mesti memiliki sikap empati yang bagus ya, ataupun yang besar ya. Empati dapat didefinisikan ya sebagai kemampuan untuk membayangkan diri sendiri berada pada tempat dan pemahaman yang dimiliki oleh orang lain ya, mencakup perasaan, hasrat, ide-ide dan juga tindakan. Jadi apa yang kemudian dirasakan ya, difikirkan ya, tindakan ya, kita sebagai seorang konselor itu harus mampu untuk menyelami dan juga membayangkan apa yang kemudian dirasakan dan juga dipikirkan oleh klien ataupun konseli. Jadi semakin bisa kita kemudian membayangkan, semakin bisa kita menyelami bahkan ya perasaan dan juga ide yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini adalah konseli, maka di situ kita semakin bisa untuk kemudian bersikap empati. Nah, itu udah dalam konselor ya sangat diperlukan istilahnya pemahaman ya, kemampuan ya bagi seorang konselor untuk bisa membayangkan dan sekaligus menyelami ya perasaan dan juga pikiran yang dialami oleh konseli itu. Itu namanya empati ya. Terus yang selanjutnya adalah menurut Walton ya dalam Darmiyati Zuhdi, metode khusus yang dapat meningkatkan pemahaman yang empatik terhadap orang lain ya, dalam hal ini adalah konseli, dan dapat menolong mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain ialah dengan keterampilan menyimak, mendengar dengan penuh pemahaman. Jadi istilahnya metode khusus ya, istilahnya kalau kemudian kita ingin dapat mengembangkan sikap empati ya, yang sebagai seorang konselor itu yang harus dilakukan itu adalah kita harus mampu untuk kemudian menyimak ya, dalam hal ini adalah mendengar dengan penuh pemahaman. Jadi kalau seorang konseli itu bercerita, mengungkapkan masalahnya, mengungkapkan potensinya ya, perasaannya, itu kita harus menyimak dengan seksama ya, mendengar dengan penuh pemahaman ya, itu namanya empati. Cara mengembangkannya juga demikian ya, yaitu dengan istilahnya terus menyimak dan juga mendengar dengan penuh pemahaman. Terus yang selanjutnya ini ada juga cara ya pengembangan sikap empati yang dikemukakan oleh Daniel Goleman ya. Yang pertama itu adalah cepat menangkap isi perasaan dan pikiran orang lain ataupun understanding other ya. Jadi kalau kemudian kita sebagai konselor ingin mengembangkan sikap empati kita, ingin memiliki sikap empati yang bagus ya, maka kita harus selalu cepat menangkap isi perasaan dan juga pikiran orang lain. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan memiliki kemampuan empati yang bagus. Terus yang selanjutnya memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain ataupun service orientation ya. Jadi ketika kemudian orang lain, dalam hal ini adalah konseli, butuh bantuan kita ataupun butuh konseling kepada kita, maka kita harus cepat tanggap ya. Nah, dengan itulah kita juga akan memperoleh sikap empati yang bagus. Terus yang selanjutnya adalah memberikan masukan positif atau membangun orang lain ataupun developing other. Jadi semakin sering kita memberikan masukan positif terhadap orang lain, maka semakin baik pula kemampuan kita dalam berempati. Yang selanjutnya adalah mengambil manfaat dari perbedaan, bukan menciptakan konflik dari perbedaan ya, leveraging diversity ya. Jadi kita harus mengambil manfaat ya, mengambil istilahnya rohmah dari sebuah perbedaan ya, karena
sejatinya perbedaan itu merupakan sebuah rahmah. Jadi semakin kita bisa mengambil manfaat dari perbedaan itu, perbedaan antara konseli dan juga konselor, itulah nanti sikap empati kita juga senantiasa akan bertumbuh ya, akan berkembang. Terus yang selanjutnya adalah memahami aturan main yang tertulis atau yang tidak tertulis dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita tahu aturan, norma-norma, etika-etika dalam rangka berkomunikasi dengan orang lain, maka niscaya sikap empati kita juga akan tumbuh ya. Monggo kalian sebagai seorang calon-calon konselor ya, apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Bolton, apa yang kemudian diungkapkan oleh Daniel Goleman ya, ini bisa kemudian dilaksanakan ya, agar kemudian kita sebagai seorang calon konselor bisa memiliki sikap empati yang bagus, karena kita tahu bahwa empati itu sangat penting dalam proses pelaksanaan layanan konseling ya. Terus yang selanjutnya adalah genuines ya, atau keaslian. Genuines ya atau keaslian ialah bahwa seorang konselor yang efektif mampu membedakan individu mana yang kemudian betul-betul sesungguhnya ada dirinya, yang benar-benar mengatakan apa yang diinginkan, apa yang ingin dikatakannya, ataupun means exactly what he says ya. Dan perasaan yang ada di dalam lubuk hatinya yang terdalam adalah sama dengan dia ekspresikan. Jadi kita harus asli ya, sebagai seorang konselor kita harus genuine, kita tidak boleh kemudian berpura-pura ya. Kita juga istilahnya apa ya, kita juga harus mampu juga membaca keaslian dari konseli itu sendiri ya, karena memang istilahnya konselor juga harus dituntut mampu untuk membaca genuinitas dari konseli kita ya. Itu jadi kita tidak boleh berpura-pura dalam melaksanakan proses konseling ya. Dia adalah dirinya sendiri dan perasaan serta reaksinya sesuai dengan tempat sama dengan apa yang di dalam kesadarannya tentang perasaan-perasaan dan reaksi-reaksinya. Jadi kalau kemudian seorang konseli ya bersedih ya, karena memang yang disampaikan itu sedih ya, kita harus sedih ya, karena memang itu adalah yang namanya genuine ya. Kalau seneng ya kita harus seneng ya, itu namanya genuine ya, keaslian. Lah kita sebagai seorang konselor ya mesti mengembangkan sikap genuine tersebut ya. Ada beberapa cara bagaimana supaya kita bisa mengembangkan sikap genuine ya, ataupun keaslian kita sebagai seorang konselor. Yang pertama adalah sikap konselor dalam menerima konseli. Jadi kita harus mampu untuk kemudian selalu menerima konseli bagaimanapun keadaan konseli kita ya, mau kemudian dia nakal ataupun tidak, mau masalahnya sederhana, berat ataupun sedang, kita harus senantiasa menerima ya keadaan konseli tersebut lah. Dengan cara itulah kemudian nanti akan berkembang, muncul sikap genuine kita. Terus yang selanjutnya adalah penuh pengertian terhadap konseli. Jadi siapapun konseli yang datang ya, dari latar belakang apa, kita tidak boleh melakukan judgement ya, kita harus senantiasa memahami dan juga mengerti serta menerima ya. Nanti senantiasa akan muncul sikap genuine kita sebagai seorang konselor ya, dengan cara itu. Terus yang selanjutnya adalah sifat jujur dan kesungguhan. Jadi jujur dan juga sungguh-sungguh ya dalam rangka melaksanakan proses konseling. Kalau kemudian itu kita sebagai seorang konselor memiliki sikap jujur, sungguh-sungguh dalam melaksanakan layanan konseling, maka senantiasa sikap genuine itu akan tumbuh ya, akan berkembang dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi ya. Semakin bagus kita dalam melakukan komunikasi, maka sikap genuine kita juga akan muncul, karena memang kita tidak akan berpura-pura dalam rangka melakukan komunikasi, khususnya dalam komunikasi konseling ya. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan berempati. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan berempati kita agar nanti juga akan tumbuh, nanti akan berkembang sikap genuine kita kalau kemudian kita mampu untuk kemudian berempati.
Yang selanjutnya adalah kemampuan membina keakraban ya. Jadi kalau kemudian kita sebagai seorang calon konselor mampu membangun keakraban dengan konseli kita, nanti akan tumbuh, akan muncul sikap genuinisitas kita atau keaslian kita. Yang selanjutnya adalah sikap terbuka ya, terbuka kepada klien siapapun dan dari kalangan apapun ya. Dari itulah kemudian akan berkembang sikap keaslian ataupun genuinisitas ya sebagai seorang konselor ya. Harus dilakukan ya kalian semua sebagai seorang konselor agar senantiasa tumbuh sifat genuinisitasnya ataupun keaslian kita sebagai seorang konselor. Yang selanjutnya adalah acceptance ya atau penerimaan. Penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli ya. Jadi di sini apa ya, kita harus menerima ya, baik itu minat, pemahaman, perasaan, pikiran yang kemudian dirasakan dan juga dipikirkan oleh konseli kita harus menerima walaupun terkadang pikiran itu tidak sesuai dengan apa ya, misalnya keyakinan kita ataupun nilai-nilai kita. Yang penting kita harus menerima terlebih dahulu. Nah, itu namanya adalah acceptance. Terus teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor melakukan tindakan agar konseli merasa diterima dalam proses konseling. Jadi kalau kemudian kita bisa menerima konseli, kita bisa menerima klien kita dalam keadaan apapun, dalam latar belakang bagaimanapun, terus kemudian apapun yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, maka nanti mereka akan nyaman ya, karena mereka merasa diterima oleh kita ya. Itu. Terus tujuan dari acceptance adalah untuk menerima suasana di mana konseli merasa dihargai. Jadi semakin kita bisa menerima, semakin konseli kita merasa dihargai. Terus yang selanjutnya adalah kormir dan konmir ya. Menyajikan 4 komponen dalam penghargaan positif, yaitu komitmen kepada klien ya. Jadi bentuk acceptance yang kita lakukan, yang pertama itu adalah komitmen kepada klien. Jadi kalau kita kemudian komitmen ya, itu merupakan bentuk dari acceptance ataupun penerimaan. Terus yang selanjutnya pemahaman ataupun understanding ya. Kalau kita paham terhadap keadaan dan juga perasaan klien, itu namanya acceptance ya. Terus kemudian sikap untuk tidak memberikan pertimbangan kritis atau mencela. Jadi kalau kemudian kita tidak kritis, tidak mencela, itu merupakan salah satu bentuk acceptance ataupun penerimaan juga. Yang selanjutnya adalah mengekspresikan kehangatan secara tepat. Jadi kalau kemudian kita bisa memberikan kehangatan kepada konseli kita, maka itu juga merupakan wujud dari acceptance ataupun penerimaan kita sebagai seorang konselor ya. Ya, ini ada beberapa cara ya pengembangan acceptance ataupun sikap penerimaan itu ya sebagai seorang konselor. Yang pertama adalah hargai diri sendiri. Jadi kalau kita kemudian bisa menghargai diri sendiri, maka insya Allah kita akan bisa menghargai orang lain. Kalau kita kemudian bisa menghargai orang lain, maka kita akan bisa menerima orang lain ya. Itu. Terus yang selanjutnya adalah perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau kemudian kita ingin diperlakukan baik, maka ya kita harus memperlakukan orang lain dengan baik ya, kan seperti itu. Jadi kalau kemudian kita istilah selalu berpikir demikian, maka niscaya kita akan selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kemudian kita sudah sering memperlakukan orang lain dengan baik, maka niscaya kita akan mampu menerima orang lain tersebut ya. Yang selanjutnya adalah tempatkan diri sendiri di posisi orang lain ya. Kita mencoba untuk kemudian memposisikan diri kita di posisi orang lain ya. Kalau kemudian kita sering seperti itu, maka niscaya kita akan mampu mudah untuk kemudian menerima orang lain. Yang selanjutnya adalah hormati harkat dan martabat setiap orang. Jadi setiap orang punya harga diri, punya martabat, dan
patut kita hormati, patut kita hargai. Kalau kemudian kita sudah bisa melakukan itu, maka akan muncul sikap penerimaan ataupun sikap acceptance kita sebagai seorang konselor. Jadi harus dilatih ya, kalian sebagai seorang konselor harus senantiasa mengembangkan sikap acceptance ataupun penerimaan kita. Terus yang selanjutnya adalah open minded ya, ataupun terbuka ya. Open minded ataupun berpikiran terbuka ya, ini adalah keterbukaan pikiran ya, yang mana karakteristik yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen dan informasi dalam konseling ya. Jadi kita harus sebagai konselor harus terbuka ya, terbuka terhadap pikiran, ide, karakteristik ya, perilaku yang dialami ataupun yang dilakukan oleh konselor kita. Jadi harus terbuka, jangan kemudian kita tertutup ya. Seorang konselor itu harus inklusif ya, harus terbuka, jangan kemudian eksklusif ya. Nah, berpikiran terbuka umumnya dianggap sebagai kualitas yang positif. Ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk berpikir kritis dan juga rasional. Jadi kalau kemudian kita mau terbuka terhadap ide, gagasan, pikiran, perilaku orang lain, maka kita akan mampu berpikir kritis dan juga rasional. Kita nggak akan kaku, kita nggak akan istilahnya merasa seperti kata di dalam tempurung, tapi kita bisa out of the box lah ya, dalam artian seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan sikap open minded kita sebagai seorang konselor. Ya, yang pertama mencoba terbuka dan menjadi terbuka. Jadi kita harus senantiasa menjadi pribadi yang kemudian terbuka dan kemudian terus terbuka ya, mencoba terbuka dan menjadi terbuka. Nah, itu kalau kemudian kita lakukan, maka senantiasa sikap open minded itu akan muncul, akan tumbuh ya. Terus yang selanjutnya adalah menemukan hal-hal baru ya. Jadi dengan kita terbuka, nanti kita akan menemukan hal-hal baru, baik itu sesuatu yang dipikirkan, yang dirasakan oleh konselor kita. Nah, kita akan menemukan hal-hal yang baru dari situ. Nah, kalau kemudian kita sering menemukan hal-hal yang baru, maka kita akan muncul, akan tumbuh sikap open minded kita. Terus yang selanjutnya belajar keahlian baru ya. Dengan kita melihat terbuka ya, baik itu terbuka istilah perasaan dan juga pikiran konselor itu sendiri, ataupun terbuka dengan berbagai teknik-teknik yang ada di dalam konseling ya, kita tidak kaku terhadap teknik konseling, maka kita bisa belajar keahlian dan juga teknik-teknik konseling yang baru ya. Terus yang selanjutnya adalah belajar cara berpikir yang baru ya. Jadi dengan kita open ya, maka kita akan belajar cara berpikir yang baru. Dengan cara itulah kita akan menjadi pribadi yang open minded tadi. Terus yang selanjutnya adalah lakukanlah dengan kreatif lah. Semua itu harus dilakukan dengan kreatif. Kalau kemudian kita kreatif, pasti kita akan menemukan hal-hal yang baru. Terus yang selanjutnya adalah lakukanlah dengan impulsif ya, cepat bertindak. Jadi kita sebagai seorang konselor harus senantiasa cepat bertindak. Kalau kemudian kita cepat bertindak, kita cepat menemukan hal yang baru, kita menemukan keahlian yang baru, kita belajar cara berpikir yang baru, maka kita akan menjadi pribadi yang open minded. Terus yang selanjutnya lakukan dengan terbuka. Semua itu harus dilakukan dengan cara yang terbuka. Kalau kemudian kita mau terbuka, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terbuka. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.